Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ayu Widya Astuti, dari program studi S1 Kebidanan semester 3, Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Seperti biasa, di video kali ini juga video pembelajaran terkait dengan resusitasi bayi baru lahir. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah keterampilan dasar praktik klinik kebidanan. Baiklah, silahkan. Untuk pengenalan alat dan bahan yaitu ada resusitasi set. Yaitu di sini ada reservoir, kemudian ada sungkup, kemudian yaitu ada mukus ekstraktor, kemudian ada kanul oksigen, kemudian ada delay. Cara menggunakannya yaitu dipencet dulu, kemudian delay ini untuk menghisap lendir. Cara menggunakannya ini dengan dipencet dulu, kemudian dimasukkan ke hidung atau ke mulut, kemudian ditarik, baru lendirnya dibuang ke bengkok. Kemudian di sini ada bengkok, ada jam tangan juga untuk menghitung heart rate, kemudian ada sarung tangan, kemudian di sini ada stetoskop pediatri. Seharusnya stetoskop pediatri, tapi di sini adanya stetoskop biasa, dan kemudian ada APD level 2. Untuk konsentrasinya yaitu di sini jika kita menggunakan sungkup saja konsentrasinya 21%. Tetapi jika dihubungkan dengan reservoir maka konsentrasinya menjadi 40%. Kemudian jika dihubungkan lagi dengan kanul oksigen, yang satu dihubungkan ke sini sungkup, kemudian satunya lagi dihubungkan ke tabung oksigen, ke humidifier. Nah, maka sungkup dihubungkan dengan reservoir, kemudian dihubungkan lagi dengan kanul oksigen, maka konsentrasinya akan menjadi 100%. Nah, untuk konsentrasi sendiri yaitu tergantung dari kondisi bayinya. Bertahap dari 21%, kemudian 40%, kemudian 100%. Baik, selesai untuk pengenalan alat. Baik, pengenalan alat selanjutnya yaitu di sini ada lampu. Lampu ini akan diberikan jarak 60 cm dan dengan pancaran cahaya 60 watt. Baik, langsung dihidupkan. Nah, di sini juga ada meja resusitasi, di mana meja resusitasi ini sudah diberikan alas, kemudian diberikan ganjalan, di mana ganjalan ini berfungsi untuk memposisikan bayi secara ekstensi, dan juga ada kain, kemudian dilapisi dengan kain. Nah, kain ini berfungsi untuk mengganti handuk si bayi. Berikut merupakan kompetensi resusitasi di fase awal, di mana sebelum kita melakukan di fase awal, ini adalah rangkaian dari proses persalinan, di mana pada saat proses persalinan kita mendapatkan bayi dalam keadaan tidak menangis, maka kita harus sudah melanjutkan pada proses resusitasi, di mana untuk alat resusitasinya yaitu terdiri atas resusitasi set, kemudian ada meja resusitasi, dan juga ada lampu yang sudah harus siap pada saat proses persalinan dimulai. Sehingga pada saat persalinan kemudian kita mendapatkan bayi dalam keadaan tidak menangis, maka kita harus sudah siap dan tanggap dalam keadaan bayi tersebut dan juga sudah siap dalam ruangan tersebut. Penolong harus tanggap dengan reaksi bayi, dan penolong mengambil bayi dari perut ibu setelah dilakukan pemotongan tali pusat. Kemudian dalam 30 detik setelah bayi lahir, kita lihat apakah bayi bernafas atau menangis.
Kemudian yang kedua kita nilai tonus ototnya. Kemudian yang kedua kita nilai tonus ototnya. Kemudian yang ketiga kita nilai apakah bayi cukup bulan atau tidak. Jika salah satu dari jawaban tersebut tidak, maka kita harus melakukan langkah awal resusitasi. Yang pertama, langkah awal resusitasi adalah haikal. Hangatkan dengan menyelimuti bayi dengan menggunakan handuk. Kemudian, atur posisi bayi, kepala bayi dengan sedikit menengadah untuk membuka jalan nafas. Langkah selanjutnya yaitu isap lendir dengan menggunakan delay. Cara menggunakan delay yaitu dipencet dulu, kemudian mengisap lendir dengan cara begini, dimasukkan ke mulut, kemudian lendirnya sudah ada, kemudian buang lendir ke dalam bengkok. Lakukan isap lendir ke dalam mulut, tidak boleh lebih dari 5 cm. Lakukan hisapan 3 kali, kemudian hisap buang, kemudian hisap buang ke dalam bengkok. Lakukan ini selama 3 kali, hisap buang. Kemudian hisap juga ke hidungnya, tidak boleh lebih dari 3 cm. Hisap buang, hisap buang. Untuk isap lendir sudah selesai. Selanjutnya adalah keringkan bayi dengan melakukan rangsangan taktil sembari mengganti handuk yang basah dengan handuk yang baru. Kita selimutkan, kemudian handuk yang basah tadi ditempatkan ke tempat yang semestinya. Kemudian kita ganti dengan menggunakan kain yang kering. Kita tutup bayi, kita perlihatkan dadanya serta bagian mukanya. Langkah selanjutnya, atur kembali posisi bayi. Kepala bayi sedikit menengadah. Kemudian, lakukan evaluasi dengan menggunakan stetoskop pediatri. Apabila bayi sudah bernafas, lakukan asuhan perawatan bayi. Apabila bayi belum bisa bernafas, maka lakukan ventilasi tekanan positif. Kemudian, lakukan evaluasi dengan penilaian. Bila bayi sudah bisa bernafas, lakukan asuhan perawatan bayi pasca resusitasi. Bila bayi belum bisa bernafas, maka lakukan ventilasi tekanan positif. Lakukan evaluasi dengan penilaian bila bayi sudah bisa bernafas. Lakukan asuhan perawatan bayi pasca resusitasi. Bila bayi belum bisa bernafas, maka lakukan ventilasi tekanan positif. Dan di sini posisinya bayi belum bisa bernafas, sehingga kita akan melakukan langkah selanjutnya yaitu ventilasi tekanan positif. Pertama, atur kepala bayi dengan sedikit menengadah untuk membuka jalan napas. Kedua, letakkan sumpu pada posisi muka. Dimulai dari dagu, mulut, hidung. Kemudian, tangan petugas kesehatan membentuk huruf C agar bisa membentuk lekatan. Kemudian, periksa lekatan dengan menggunakan ventilasi percobaan 2 kali. Dan perhatikan gerakan dada. Baik, dada sudah bergerak, artinya perlekatan berhasil. Kemudian, bila terlihat gerakan dada, maka lakukan ventilasi dengan kecepatan 20 kali selama 30 detik. Untuk yang pertama. 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas, 13 lepas-lepas, 14 lepas-lepas, 15 lepas-lepas, 16 lepas-lepas, 17 lepas-lepas,
Kemudian amati gerakan dada, terlihat naik atau tidak. Bila dada tidak bergerak, maka ventilasi tidak berhasil. Maka periksa kembali alat, periksa kembali posisi kepala bayi untuk meyakinkan bahwa leher sudah sedikit ekstensi. Kemudian reposisi sungkup pada muka bayi. Perbaiki lekatan antara sungkup dengan muka. Tekan balon lebih kuat lagi untuk meningkatkan tekanan ventilasi. Kemudian ulangi menghisap mulut dan hidung untuk membersihkan lendir darah atau mekonium dari jalan napas. Ini jika percobaan ventilasi tidak berhasil, kemudian kita anggap ventilasi percobaan berhasil, maka kita lakukan ventilasi selama 30 detik sebanyak 20 kali dengan konsentrasi oksigen 21%. Oke, baik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas, 13 lepas-lepas, 14 lepas-lepas, 15 lepas-lepas, 16 lepas-lepas, 17 lepas-lepas, 18 lepas-lepas, 19 lepas-lepas, 20 lepas-lepas. Kemudian evaluasi dengan menggunakan evaluasi heart rate dengan menggunakan stetoskop dan jam tangan. Hitung selama 6 detik dan dikali dengan 4. Dan di sini ternyata HR-nya kurang dari 100 per menit. Maka kita bisa melakukan ventilasi yang kedua selama 30 detik sebanyak 20 kali dengan menaikkan konsentrasi oksigen menjadi 40%. Bisa menggunakan reservoir tabung atau menggunakan reservoir balon. Kita menggunakan reservoir balon. Kita lakukan ventilasi yang kedua selama 30 detik sebanyak 20 kali. Oke, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas, 13 lepas-lepas, 14 lepas-lepas, 15 lepas-lepas, 16 lepas-lepas, 17 lepas-lepas, 18 lepas-lepas, 19 lepas-lepas, 20 lepas-lepas. Kemudian kita lakukan lagi evaluasi dengan menggunakan stetoskop pediatri. HR kurang dari 100 kali per menit. Lakukan ventilasi ketiga selama 30 detik sebanyak 20 kali. Dengan menaikkan konsentrasi oksigen menjadi 100%. Menghubungkan kanul oksigen. Di mana konsentrasi oksigen menjadi 100% dengan menghubungkan kanul oksigen. Kita lakukan ventilasi yang ketiga dengan konsentrasi oksigen 100%. Kita lakukan selama 30 detik sebanyak 20 kali. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas, 13 lepas-lepas, 14 lepas-lepas, 15 lepas-lepas,
16 lepas-lepas, 17 lepas-lepas, 18 lepas-lepas, 19 lepas-lepas, 20 lepas-lepas. Kemudian lakukan lagi evaluasi dengan menggunakan stetoskop pediatri. Lakukan cepat selama 6 detik dikali 4. Dan ternyata heart rate-nya sudah lebih dari 100. Maka kita sudah melakukan perawatan pasca resusitasi. Kemudian kita lakukan evaluasi hasil kegiatan bahwa setelah melakukan resusitasi ventilasi positif yang ketiga, bayi sudah bisa bernafas dan heart rate-nya sudah lebih dari 100 kali per menit. Kemudian kita lakukan asuhan pasca resusitasi. Kemudian kita lakukan kontrak dengan pasien dengan bilang, nanti kita akan mengobservasi bayinya 5 menit sekali ya Bu. Kemudian kita lakukan umpan balik positif kepada bayinya. Bagus Dek, sudah bisa bernafas. Baik Ibu, ini bayinya sudah bisa bernafas, sudah bisa dilakukan untuk menyusui. Dan lakukan dokumentasi. Jadi, tadi apabila resusitasi ventilasi positif yang ketiga ternyata didapatkan heart rate kurang dari 60 kali per menit, maka kita lakukan ventilasi dan kompresi dada sembari melakukan rujukan. Terima kasih. Itulah video pembelajaran terkait resusitasi bayi baru lahir untuk pemenuhan tugas mata kuliah keterampilan dasar praktik klinik kebidanan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.